manfaatkan dimanapun Anda sebenarnya bisa melakukan. Nah, di sini bukan kita bekerja di toilet, itu kita bisa turun nih frekuensi pikiran kita yang tadinya awur-awuran, tarik uang dari toilet. Apakah ini mungkin? Atau ada yang berpikiran kalau ini wah mengada-ada, gak mungkin lah, gak bisa lah, bla bla bla, dengan alasan-alasan yang itu sebenarnya Anda nggak mau belajar. Padahal ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Anda tahu Anda butuh sesuatu yang bisa membuat Anda ini lebih santai, yaitu di mana? Di toilet. Maka kita akan bahas ya itu di video ini, dan teman-teman nanti bisa pelajari. Kalau memang teman-teman mau ya silahkan terapkan, kalau enggak nggak usah protes, cukup skip video ini dan tonton video-video yang lain ya. Dan teman-teman mari kita belajar bareng, dan kita mulai di poin pertama, relaxed state. Nah, keadaan santai artinya ya, jadi ketika Anda di toilet, Anda berada dalam kondisi yang rileks dan santai banget. Karena apa? Itu adalah ranah pribadi Anda. Nanti kita bahas ya. Nah, ketika Anda sedang di dalam toilet, sebenarnya Anda ini kadang ya muncul ide-ide yang itu ya mungkin nggak pernah terpikirkan, dan tiba-tiba muncul, tiba-tiba loh kok ada pemikiran gini, loh kok bisa, loh kok aku dapat jalan nih, dapat solusi nih dari masalahku, apalagi tentang keuangan. Mungkin Anda butuh ide nih bagaimana mengembangkan usaha Anda biar Anda ada pemasukan, atau Anda sedang bingung nih, wah udah nggak ada kerjaan, nggak ada usaha, dan butuh duit untuk hidup. Maka apa? Salah satu cara biar Anda dapat ide-ide itu, larilah ke toilet. Atau ketika Anda di toilet, Anda bisa renungkan itu, dan Anda bisa lakukan yang namanya apa? Relaksasi. Karena apa? Di situ Anda benar-benar berada dalam kondisi yang memang fresh, kondisi yang memang Anda ini dapat penyegaran yang nggak dikira-kira atau nggak disangka-sangka. Tiba-tiba aja muncul ide, wah oke nih, punya alat ini gua gunain untuk berkarya, wah bisa nih bisnis ini nih. Anda dapat ide nih, mungkin Anda punya skill yang bisa untuk jualan, ya tiba-tiba muncul ide ketika Anda dalam toilet, segera aplikasikan. Kalau perlu Anda bisa catat, kalau mudah lupa. Nah, dengan kondisi lebih santai, itu Anda berada di fase alpha. Ketika Anda berada di fase alpha, dari situ Anda bisa menginputkan segala sesuatu. Mungkin Anda gunakan untuk afirmasi juga bisa, Anda gunakan untuk visualisasi juga bisa. Gak harus Anda nanti memikirkan sebuah jalan biar Anda dapat penghasilan atau apa, tapi Anda gunakan untuk afirmasi, itu juga baik, itu juga bisa. Dan jangan berpikiran, kok di toilet, kok bla bla bla. Kita ngambil kondisi rileksnya, bagaimana pikiran kita ini bisa menerima segala sesuatu yang kita inputkan. Itu sesuatu yang mungkin orang nggak sadari. Anda bisa lakukan deh, atau Anda sering lakukan juga. Mungkin Anda bertanya-tanya kok bisa. Nah, memang bisa. Anda bisa praktekkan ya. Kita lanjut di poin kedua, ranah privat. Karena di situ adalah sebuah ranah yang privat ya. Nggak mungkin dong ketika Anda sedang di toilet terus tiba-tiba ada tamu gedor-gedor pintu toilet, kan nggak mungkin juga. Pasti tamunya nunggu. Atau ketika Anda berada di dalam toilet, Anda ini dalam fase dimana kondisi Anda adalah orang yang tidak terganggu oleh sekitar. Nggak mungkin dong orang tiba-tiba teriak-teriak ya ketika Anda di toilet, wih cepet keluar, wih mau pinjem panci, wih mau pinjem kompor. Nah, nggak mungkin juga kan. Pasti misalkan nih ketika Anda sedang di toilet, terus ada tetangga mungkin atau teman yang nyari Anda, tanya mungkin sama anak Anda ataupun orang rumah, si ini ada nggak? Oh baru di toilet. Akhirnya apa? Oh ya sudah, kita tunggu dulu sampai selesai. Nggak mungkin dong, tolong panggilin dong buruan. Kan nggak mungkin ya kan, karena ranah privat, dan itu nggak boleh diganggu oleh siapapun, karena itu adalah hak pribadi Anda, dan ini adalah sesuatu yang manusiawi ya. Ini sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang mengada-ada. Ada nggak orang yang nggak pernah ke toilet? Kan nggak mungkin, pasti pernah ke toilet, kecuali Anda nggak punya toilet. Ya mungkin Anda bisa di kali atau di mana, tapi itu kan ranahnya bukan private, bukan ranah pribadi Anda. Karena nggak mungkin dong kita di toilet rame-rame, kan juga hal yang lucu kan, karena di situ cuman ada Anda. Berbeda halnya ketika Anda sedang di kamar tidur, mungkin orang yang datang mencari Anda, mereka minta tolong nih sama orang rumah untuk manggilin Anda, itu juga bisa. Tapi kalau di toilet pasti orang mau menunggunya. Kita lanjut di poin ketiga, ritme otak yang alami. Ya,
karena ritme otak yang alami ini adalah sesuatu yang membuat kita santai. Dan di situ ya ada yang namanya RAS ya. Dalam pikiran kita ini ada RAS, Reticular Activating System. Jadi ketika kita inputkan sesuatu, itu biasanya dia akan menjadi sebuah gerbang yang dia mau buka ataupun enggak, itu tergantung dirinya. Nah, ketika Anda nanti sudah dalam kondisi rileks dan karena itu ranah privat Anda, maka RAS ini kebuka. Anda bisa programkan segala sesuatu. Mungkin Anda bisa masukkan bahwa Anda adalah orang yang selalu mendapatkan kemudahan ketika membutuhkan nilai uang tertentu. Ketika Anda menginginkan barang tertentu, itu juga bisa. Nah, dari situ apa? Anda bisa fokuskan ketika Anda di toilet. Itu selain nanti Anda mencari ide, Anda bisa gunakan untuk memprogram, mungkin untuk membuat visi misi Anda ini apa dan bagaimana. Anda pengen punya uang berapa, programkan di situ. Ini efektif loh kalau Anda memang mau konsisten ya dan Anda mau melakukannya. Karena gini, banyak orang sukses itu idenya muncul di toilet. Dan bahkan dulu ada kantor startup itu di depannya, di pintu masuknya itu dipajang kloset, dipajang toilet. Karena apa? Ya memang di situ tempat yang bisa memunculkan banyak ide, banyak gagasan, banyak solusi. Karena nggak ada yang ganggu, karena nggak ada yang usil ke kita, atau mungkin kita nggak bising dengan sesuatu ya. Jadi ranah kita di situ lebih aman, lebih nyaman. Tapi bukan untuk berdoa ya. Di sini untuk memprogram pikiran kita. Karena kondisi pikiran kita alami di situ, karena ya memang itu kegiatannya yang ibaratnya ketika udah sampai di gamma nih pikiran kita, ketika kita berada di toilet dia akan mulai turun nih dari gamma ke beta terus ke alpha, jangan sampai theta. Kalau theta nanti Anda tidur di toilet ya. Jadi dari situlah Anda bisa mendapatkan ya mungkin ide-ide, atau Anda bisa memprogram segala sesuatunya. Sesuaikan dengan keinginan Anda sendiri. Mau Anda berkelimpahan atau Anda punya pikiran bahwa enak banget nih kalau bisa jalan-jalan mungkin ke kota A, mungkin Anda bisa wah enak banget nih kalau punya mobil impian, rumah impian, atau keluarga yang harmonis. Nah, itu Anda bisa inputkan di dalam toilet ketika Anda sedang melakukan kegiatan yang itu kegiatan biologis ya. Kita lanjut di poin keempat, pelepasan stres. Nah, barusan saya singgung juga ya, ketika kita berada di gelombang gamma pikiran kita, ketika kita berada di toilet itu kita bisa turun nih frekuensi pikiran kita yang tadinya awur-awuran, awut-awutan, ataupun ya pokoknya kita lagi stres, kita lagi pikirannya gak jelas, pikirannya segala macam yang itu bisa membawa dampak negatif. Nah, ketika kita berada di toilet itu akan perlahan-lahan turun dan kita bisa lebih rileks. Contoh gini, Anda pernah kesetrum nggak? Kalau pernah kesetrum Anda gemeteran. Nah, Anda bisa ke toilet tuh, nongkrong sebentar di situ, hilang tuh gemeterannya, Anda akan rileks. Jadi bersyukurlah ketika Anda punya toilet yang Anda sendiri bisa gunakan untuk melakukan pemrograman agar Anda bisa mudah didatangi uang atau Anda mudah menarik uang dari dalam toilet. Nah, di sini bukan kita bekerja di toilet, bukan kita penjaga WC umum, bukan. Tapi di sini kita memprogram pikiran kita saat berada di toilet. Di toilet rumah ya. Kalau di toilet yang umum, mungkin kalau Anda nggak bener-bener keadaan darurat, mungkin Anda males di situ. Karena apa? Ya nggak bakal bisa lancar, Anda nggak bisa tenang juga. Manfaatkan dimanapun Anda sebenarnya bisa melakukan yang namanya pemrograman pikiran bawah sadar. Dan saran saya, manfaatkan ketika Anda juga berada di toilet. Sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.